Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kita akan berbicara tentang kenang-kenangan anak-anak muda akhir-akhir 90-an. Jadi ada sebuah tongkrongan yang memang termasuk yang tidak biasa sekali pada zaman itu di Kota Padang. Dan banyak sekali kenangan-kenangan bagi anak-anak muda di akhir tahun 90-an di sana. Kita akan membicarakan tentang Minang Plaza. Minang Plaza, tongkrongan anak Padang era tahun 90-an. Di penghujung tahun 90-an, Kota Padang mulai berbenah setelah Matahari yang di Pasar Raya beroperasi. Di tahun 1995, Minang Plaza milik Bas Rizal Koto mulai beroperasi juga. Pergeseran tongkrongan muda-mudi kala itu mulai terjadi. Permindo dan Damar Plaza yang jadi tempat tongkrong favorit mulai terpecah masanya. Nah, Minang Plaza menjadi idola baru, tempat nongkrong muda-mudi Kota Padang. Maupun pelancong dari luar daerah pun mentasbihkan Minang Plaza sebagai tempat wajib singgah selain Tapi Lawi atau Taplau tentunya. Dengan adanya Minang Plaza waktu itu, tentu saja menggerus masa yang biasa nongkrong di Damar Plaza. Bisa dibilang Minang Plaza jadi trendsetter waktu itu. Seiring perkembangan distro-distro yang mulai menjamur, Minang Plaza menjadi pusatnya Kota Padang, baik dalam segi mode, tongkrongan, maupun tempat belanja masyarakat. Nah, gedung plaza yang dipenuhi toko-toko fashion pun membuat tempat ini semakin menarik ketika itu. Selain pergeseran mode yang terjadi kala itu, celana gombrang dan kaos distro menjadi style terbaru mulai digandrungi remaja 90-an. Termasuk saya yang di pertengahan tahun 2000-an berdomisili di Kota Padang membantu kakak berdagang sembako di daerah Tunggul Hitam ketika itu. Saya juga beberapa kali ketemuan dengan pacar saya di sini yang sekarang menjadi istri saya. Tentu saja karena ini menjadi tempat tongkrong favorit bagi anak muda. Minang Plaza juga banyak bercerita tentang geliat musik yang masih pakai pita kaset. Keberadaan musik underground Kota Padang dan musik pop menjadi awal kejayaannya. Beberapa scene genre musik underground mulai tumbuh di Minang Plaza ini. Untuk dapat mengakses Minang Plaza dulu menggunakan bis kota kuning atau catip dengan diiringi musik pop Indonesia dan pop Malaysia. Sebut saja Slang, Padi, Ceylon Seven, Dewa 19, Naif, UKS, Slam, Sting, Spoon, dan sebagainya. Nah, Minang Plaza mestinya banyak kisah asmaranya bagi kawan-kawan muda-mudi semua yang menonton. Tentu juga menikmati masa-masa pacaran di gedung plaza ini ya kan? Sekedar berkeliling dari lantai bawah sampai lantai atas lihat-lihat atau bertemu janji di Minang Plaza ini. Banyak cerita lain yang terjadi di Minang Plaza yang memang salah satu menjadi saksi sejarah pergeseran tahun 90-an hingga milenium baru. Nah, bangunan ini berdiri ketika Pak Hasan Basri Durin masih menjabat sebagai gubernur. Ketika ide pembangunan mal ini muncul dari Bapak Bas Rizal Koto, banyak yang meragukan dan bahkan menganggap Bapak Bas Rizal gila dengan ide pembangunan mal di sini. Tapi tidak demikian dengan Pak Hasan Basri. Pak Hasan tidak hanya memikirkan pembangunan mal tahun 90-an untuk tahun 90-an saja, tapi sudah membayangkan untuk perkembangan kota tahun 2000-an, tahun 2010 dan seterusnya. Nah, pada tahun 2009, pusat perbelanjaan ini kembali direnovasi setelah terjadi kerusakan atas beberapa peristiwa gempa bumi di Kota Padang. Mal ini mempunyai 3 lantai dan bersebelahan dengan Hotel Premier Basco Hotel Padang yang memiliki 9 lantai. Dan merupakan hotel berbintang 5 pertama di Padang, di Kota Padang. Dan pada tahun 2018 kemarin sempat juga ada perseteruan dengan PT KAI. Mall Basco ini mulai aktif kembali setelah beberapa minggu stuck. Nah, itu kenang-kenangan tentang Mall Minang Plaza yang didirikan oleh Pak Basco itu sendiri. Jadi banyak kenangan di Kota Padang yang menjadi saksi-saksi sejarah bagi anak muda-mudi yang bahkan sekarang udah menjadi bapak-bapak tentunya ya. Nah, saya memberikan suguhan ini agar kita bisa mengenang-kenang kembali betapa indahnya hidup di Kota Padang, hidupnya di Sumatera Barat waktu itu. Saya yang asli Solo saja sepertinya ketika remaja sangat ingin sekali pergi ke Minang Plaza ini. Padahal hanya untuk berkeliling saja, tapi sudah dicita-citakan dari jauh-jauh hari. Oke, terima kasih. Itu sebuah cerita yang tidak begitu menarik, tapi lumayan lah buat membangkitkan kembali geliat dan gairah
anak-anak muda tahun 90-an. Mungkin yang menonton ini senyum-senyum sendiri sambil melihat istrinya yang sudah menjadi istrinya sekarang, ketika itu masih berjanjian di Kota Padang, yaitu di Minang Plaza. Setelah di Minang Plaza, biasanya Minang Plaza ini ditempuh setelah berjalan-jalan di Tapilawi. Nah, itu yang saya rasakan. Oke, terima kasih, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.